Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona atau SARS-CoV-2 pada Rabu 13 Januari 2021. Penyuntikan vaksin dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Penyuntikan perdana terhadap Jokowi dengan vaksin COVID-19 CoronaVac buatan perusahaan asal Cina, Sinovac ini menandai program vaksinasi di Indonesia. Penyuntikan vaksin terhadap Jokowi dilakukan oleh tim dokter kepresidenan. Dari pantauan cnnindonesia.com, Jokowi disuntik di bagian lengan kiri. Sebelum penyuntikan, Jokowi tampak berkonsultasi mengenai kondisi kesehatannya secara umum. Tim dokter kepresidenan juga menunjukkan kotak vaksin bertulis Sinovac sebelum menyuntikkan vaksin ke Jokowi. Selanjutnya, setelah Jokowi, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju turut diberikan suntikan dosis pertama vaksin Sinovac. Kendati begitu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak ikut disuntik vaksin karena faktor usia. Pada program vaksinasi COVID-19 tahap pertama ini, pemerintah telah membuat daftar prioritas penerima vaksin. Kelompok prioritas pertama adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, TNI atau Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lain. Terkait pemberian vaksin ini, pemerintah juga menargetkan setidaknya 70% penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa yang harus diberi vaksin. Ini agar terbentuk kekebalan populasi atau herd immunity. Maka dari itu, semua orang yang dapat notifikasi suntikan vaksin COVID-19 harus patuh. Orang yang menolak vaksin COVID-19 akan mendapat hukum penjara dan denda hingga 100 juta rupiah. Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham, Prof. Edward O.S. Harij menegaskan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana, yakni penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 100 juta, ungkap Wamenkumham dalam webinar nasional kajian hukum kewajiban warga negara mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan PBID pada Senin 11 Januari 2021. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyebut setiap penerima SMS vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes hukumnya wajib. Menolak vaksin COVID-19 bakal menghadapi konsekuensi hukum sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Lebih lanjut, Wamenkum menjelaskan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tersebut ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan warga negara ketika masa wabah, salah satunya mengikuti vaksinasi. Ketika kita mengatakan vaksinasi ini kewajiban, maka secara mekanisme, maka jika ada warga negara tidak mau divaksin, bisa kena sanksi pidana, bisa denda, bisa penjara, bisa juga kedua-duanya. Sanksi lain dalam undang-undang tersebut juga mengancam seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, pengambilan paksa jenazah COVID-19, lalu menghalangi pemakaman jenazah COVID-19, termasuk di dalamnya orang yang menolak untuk dilakukan vaksin terhadap dirinya. Hanya sanksi dalam undang-undang ini adalah langkah terakhir saat sarana penegakan hukum lain tidak berfungsi, termasuk sosialisasi dari tenaga kesehatan, dokter, para medis, termasuk di dalamnya rekan-rekan ID. Ini amat sangat penting, jelas Wamenkum. Untuk menciptakan kesadaran masyarakat dari sisi medis, vaksin ini bisa bermanfaat bagi kesehatan dan sebagainya. Kalau sudah ada kesadaran, tanpa upaya paksa dan konteks penegakan hukum dan pidana tidak perlu lagi diberikan, ujar dia. Ingat, suntik vaksin virus corona penting untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Namun, meski sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19, protokol kesehatan 3M yakni menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak harus tetap dilakukan. Sebelumnya, BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA vaksin Sinovac. Kepala BPOM Penny L. Logito memastikan vaksin COVID-19 Sinovac aman digunakan. Menurutnya, efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang. Efek samping bersifat lokal diantaranya berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, sementara efek samping sistemik berupa nyeri otot, fatigue, dan demam.
Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.